Di sini kita ada ikon 6 presiden. Nah, ini kamu harus datang langsung ke sini. Halo Sobat Balikirti, kita berjumpa dalam program Party, podcast Balikirti episode pertama. Nah, Party ini merupakan program diskusi penuh energi yang dikemas secara ringan dan akan mengupas berbagai hal dari berbagai sisi. Dan tentu saja pada Party episode pertama saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kawan bercerita saya yang luar biasa, ada Mbak Linda Siagian selaku Pamong Budaya Ahli Muda Museum Kepresidenan RI Balikirti. Gimana nih Mbak Linda? Sehat ya? Sehat, Mas Ivan. Happy? Happy banget. Bahagia ya? Bahagia. Kalau kita ngomongin museum itu kita harus happy dan bahagia ya? Betul. Ya? Karena kalau sesuai dengan deskripsi alternatifnya, museum itu wahana edukasi dan wahana rekreasi. Betul. Jadi selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan ketika membicarakan atau ketika berkunjung ke museum, kita juga mendapat pengalaman yang berkesan, pengalaman yang menyenangkan dengan berkunjung di museum. Salah satunya tentu Museum Kepresidenan ini ya. Betul sekali. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Mbak, tentang koleksi di Balikirti ini sendiri. Ya, boleh. Mbak Linda kan sudah berapa tahun ini kalau boleh tahu di Balikirti jalan ini? Di Balikirti itu saya sudah sekitar 7 tahun lah ya. Sekitar 7 sudah tahun. Sekitar 7 tahun dan pasti sudah paham lah ya seluk-beluk di Balikirti ini seperti apa. Salah satunya tentang koleksi ya. Oke. Dan koleksi ini merupakan hal yang paling penting atau kuncinya museum ya Mbak Linda. Betul sekali Mas Ivan. Museum pasti pengen melihat koleksinya seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya dulu nih Mbak Linda, hal yang paling mendasar mungkin terkait dengan koleksi. Sebenarnya di Balikirti ini total ada berapa sih Mbak Linda untuk koleksi dan terdiri dari berapa jenis koleksi di Balikirti ini? Ya. Jadi kalau di Balikirti itu Mas Ivan kita ada sekitar 773 ya untuk koleksi memorabilia aja. Nah, kalau untuk koleksi perpustakaannya sendiri ada sekitar 1.600-an judul. Itu bisa terdiri dari naskah, majalah, jurnal, terus ada beberapa CD juga gitu ya. Itu sih. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan juga untuk koleksi perpustakaan tidak hanya judul berbahasa Indonesia ya, banyak juga judul asing ya. Khususnya juga ada koleksi buku-buku kuno gitu ya. Maksudnya kuno di sini bukan dalam yang tahun yang sudah lampau sekali ya, tapi ketika masa presiden pertama kita Pak Soekarno itu kan dia juga hobi untuk baca buku, hobi mengumpulkan referensi buku. Nah di Museum Balikirti ini tersedia gitu. Tersedia ya. Okay. Dan tentu saja koleksi buku itu bisa diakses ya. Boleh. Masyarakat umum ya. Jadi teman-teman kalau penasaran ingin membaca koleksi di perpustakaan Museum Kepresidenan RI Balikirti, bisa bahkan di Balida ya berkunjung ke sini membaca langsung di perpustakaan seperti boleh. itu. Oke. Nah kemudian Mbak Linda untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara memperoleh koleksi itu sendiri di Museum Kepresidenan ini? Nah kalau disebutkan di pasal 66 tahun 2015 gitu tentang museum, ini khususnya di pasal 15 itu untuk cara perolehan koleksi sendiri itu ada beberapa cara ya. Cara perolehan itu kita ada dari hasil penemuan, lalu ada hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pembelian gitu. Terus kita juga ada pertukaran, hadiah, warisan atau konversi pun itu bisa dijadikan jenis cara perolehan gitu. Itu kalau berdasarkan dari peraturan pemerintah ya. Nah, untuk hibah sendiri ini sudah merupakan cara perolehan yang paling banyak untuk koleksi di Balikirti ini ya. Untuk mayoritas berarti terbanyak hibah ya tadi. Hibah, betul. Sudah sampaikan juga. Mungkin saya yang penasaran terkait dengan pembelian nih Mbak. Ya. Ini saya yang mungkin juga jarang ya, mungkin teman-teman juga penasaran. Koleksi pembelian itu seperti apa Mbak? Ya. Kalau untuk yang pembelian ini kayak semacam apa ya, kita biasanya terkadang museum itu ada dari seniman atau misalkan dari yang ada nih yang sudah ada itu yang dari seniman gitu. Jadi seniman ini mereka berkarya kemudian membuat satu
karya yang memiliki cerita atau latar belakang historinya gitu dari koleksi dari karya yang dia tawarkan itu nanti disampaikan ke museum. Nah, museum sendiri nanti tidak bisa memutuskan langsung, tentu saja itu melalui kajian dulu, misalkan meskipun kajiannya itu mungkin tidak menggunakan anggaran ini ya APBN gitu. Tapi setelah melalui kajian gitu kita pelajari apa sih historisnya, apa sih latar belakang si seniman ingin membuat karya tersebut gitu. Nah, nanti kalau misalkan cocok dengan visi misinya museum, nah itu boleh kita lakukan pembelian gitu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pengadaan atau memperoleh koleksi, hambatannya apa sih Mbak di Museum Balikirti ini sendiri? Ya, tentu saja hambatannya ini sebenarnya lebih kepada kembali ke visi misinya museum ya Mas Ivan. Kalau museum ini kan Museum Balikirti ini lebih kepada prestasi para presiden. Tentu saja kita mencari koleksi-koleksi itu tentu saja ada batasannya gitu. Mungkin banyak peninggalan-peninggalan para presiden atau hal-hal yang terkait dengan para presiden atau wakil presiden juga ibu negara itu mungkin bisa saja masuk di museum gitu, tapi kita punya batasan gimana sih visi misi kita gitu, target kita apa gitu untuk ditampilkan di museum ini. Nah, kalau museum kepresidenan ini lebih kepada prestasi, tentu saja ada batasannya itu ya di situ. Jadi sehingga tidak semua koleksi atau tidak semua benda-benda yang kita temukan itu atau benda-benda yang kita cari itu langsung dapat gitu, karena kita punya batasan tersebut. Dan tentu saja yang tidak boleh menyalahi aturan ya, kita lebih kepada pendidikannya gitu. Oke, jadi menarik sekali ya teman-teman. Ya kalau berbicara tema di museum ini pasti membicarakan sosok RI1 ya, tokoh presiden, dan itu salah satu tema yang menarik sehingga ya bisa dikatakan museum ini museum yang dinamis karena seiring berjalannya waktu pasti berkembang terus. Jadi ini menarik sekali lah untuk teman-teman museum ini seperti itu. Kemudian ketika kita sudah peroleh koleksi, alur selanjutnya dari kita mau peroleh koleksi tersebut hingga akhirnya dipamerkan di ruangan museum ini seperti apa Mbak? Ya, ini sebenarnya prosesnya agak panjang gitu ya Mas Ivan ya. Nggak mungkin misalnya kita peroleh koleksi lalu kita langsung pasang atau kita pamerkan. Nah, prosesnya itu tentu saja misalkan dari proses hibah ya yang saya contohkan. Hibah ini sendiri kan tentu saja ketika kita diberikan, kita tidak langsung terima, tapi kita harus melakukan satu proses yang disebut dengan penandatanganan berita acara serah terima. Nah, itu pasti sudah ada perjanjian hibahnya di situ. Lalu koleksi-koleksi yang sudah diberikan tersebut nanti diterima oleh tim museum. Tim museum harus membentuk sebuah tim yang biasanya sih di museum sudah tersedia ya, ada kurator, ada registrar gitu. Nah, fungsinya itu mereka nanti setelah barang-barang hibah itu datang, mereka akan registrasi. Atau biasanya kalau istilah di PP museum itu disebutnya pencatatan koleksi. Itu ada registrasi lalu inventarisasi koleksi. Nah, setelah dua hal itu dilakukan, tentu saja koleksi tersebut harus dikaji. Nah, dikaji ini biasanya kita ngambil narasumber atau ahli yang memang passionnya di situ gitu ya, punya talent di situlah gitu. Terus setelah dari para ahli, tentu saja nanti disahkan melalui sebuah laporan yang di FGD-kan gitu. Setelah kajian koleksi ini, tentu saja untuk sampai di tata pamer itu nggak langsung, koleksinya udah dikaji nih. Nah, terus kita mau langsung seolah-olah pamer kan, itu nggak juga. Tapi kita kemudian lihat lagi storyline kita seperti apa gitu. Nah, setelah ada storyline, cocok koleksi ini dimasukkan dalam storyline kita, barulah dibuatkan lagi ada namanya kajian tata pamer. Nah, setelah kajian tata pamer, di dalamnya itu ada nanti termasuk dengan cara memamerkan, vitrinnya seandainya butuh vitrinnya seperti apa, lalu lightingnya seperti apa, penempatannya seperti apa, itu semua nanti di kajian tata pamer tersebut. Setelah kajian tata pamer,
Nah, di situ kan ada seleksi koleksi yang bisa masuk. Karena nggak semua koleksi juga nanti mungkin sesuai dengan storyline-nya. Jadi setelah itu diseleksi, koleksi tersebut diseleksi untuk dipasang atau dipamerkan, itu dia harus melalui satu proses lagi yang namanya konservasi. Jadi dia harus betul-betul dicek apakah dia siap, koleksi ini siap untuk kita kita pamerkan gitu ya. Jangan sampai nanti apakah dia ada jamurnya, apakah dia sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita konservasi gitu. Nah, itu nanti disitulah konservator akan bertindak. Setelah itu dikonservasi, misalkan dipastikan posisinya aman gitu, koleksi tersebut aman untuk kita pamerkan dan kita sampaikan informasinya kepada masyarakat, baru kurator, lalu ada juga di situ registrar, semuanya nanti ada timnya itu dibentuk oleh kepala museum, itu nanti membuat sebuah caption atau labeling gitu ya, itu untuk sebuah koleksi itu. Baru setelah lengkap, ada koleksi, ada captionnya atau labelingnya, ada informasi yang disampaikan gitu. Seleksi informasi itu juga penting, karena nanti ketika edukator menyampaikan kepada masyarakat, itu kita tidak lari dari yang sudah kita sepakati gitu. Itu penting di situ. Nanti setelah semuanya siap, barulah kita pamerkan di museum yang seperti dilihat di sini gitu. Luar biasa detail ya sekali ya, cukup panjang juga ya alur untuk kemudian dari kita mendapatkan hibah koleksi sampai pada akhirnya dipamerkan seperti itu. Mungkin bagi orang awam ya, ketika kita sudah mendapat koleksi, udah kita cek fisiknya aja terus langsung kita pamerkan. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Iya. Tidak ya. Cukup berat juga, karena kita juga punya pertanggungjawaban ya. Betul. Kita pamerkan Iya. seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya, ini mungkin terakhir Mbak Linda, mungkin bagi sebagian pendengar atau mungkin yang menonton party atau podcast ini, mungkin ada yang belum pernah ke Museum Kepresidenan RI Balikirti. Kira-kira koleksi yang menjadi masterpiece-nya Balikirti itu apa sih Mbak ini? Sedikit bocoran biar teman-teman kita yang di luar ini juga penasaran, semakin ada niat untuk berkunjung. Iya ya. Ini bocoran ya Mas Ivan untuk sahabat Balikirti yang belum datang nih ke Museum Kepresidenan khususnya. Di sini kita ada ikon 6 presiden. Nah, ini kamu harus datang langsung ke sini. Wajib banget ya. Wajib banget. Boleh diabadikan juga ya Mbak? Ini Boleh. masyarakat luas mungkin masih bertanya-tanya, kita boleh ambil foto, ngambil video nggak sih di dalam museum? Boleh teman-teman, silakan teman-teman mengabadikan momen kebersamaan teman-teman. Kalau yang datang sendiri ya nanti sama edukatornya ya fotonya ya. Kalau yang datang sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman ada rombongan mau ke sini, boleh banget mengabadikan momen, dan jangan lupa tag di sosial media kami di Instagram @balikirti. Nah, kebetulan admin Balikirti juga responsif ya Mbak Linda. Oh, aktif sekali. Langsung repost seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Linda tadi atas cerita yang sudah dibagikan. Jadi untuk Sobat Balikirti, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari kawan bercerita kita nih. Ada Mbak Linda terkait dengan koleksi. Ternyata koleksi di Museum Kepresidenan RI Balikirti ini cukup banyak ya Mbak. Koleksinya terdiri dari berbagai jenis. Kemudian untuk cara perolehan koleksi ternyata juga kalau sesuai dalam PP nomor 66 tahun 2015 juga banyak juga. Selain itu yang menjadi poin pentingnya alur ketika kita sudah memperoleh koleksi kemudian kita pamerkan, itu ternyata sangat panjang juga ya, alurnya. Benar-benar panjang. Dan tadi yang tidak kalah penting terkait dengan masterpiece yang ada di Balikirti ya. Itu tadi sedikit bocoran masterpiece dari kawan bercerita kita Mbak Linda. Jadi teman-teman kalau semisal mau datang ke sini langsung bisa berkunjung sesuai dengan syarat ketentuan yang bisa teman-teman cek secara mandiri di website kita tentunya. Dan jangan lupa ketika teman-teman sudah berkunjung ke Museum Kepresidenan RI Balikirti, tag sosial media kami di @balikirti di Instagram seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Linda. Sama-sama Mas Ivan. Sampai berjumpa dan kita tunggu ceritanya di kesempatan selanjutnya. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Museum Balikirti untuk kemajuan.